Oke, adik-adik semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di video ini. Kita akan membahas sekarang tentang peluang klasik. Kenapa dikatakan klasik? Karena memang ini ilmu peluang yang pertama kali dimunculkan, ya. Nah, peluang klasik ini membahas suatu peluang terjadinya suatu kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Jadi memprediksi peluangnya berapa, ya, tapi kejadiannya belum terjadi, begitu ya. Nah, formula dari mencari nilai peluang yaitu adalah NA bagi NS. NS tadi kita sudah tahu bahwa itu adalah banyak anggota ruang sampel, ya. Nah, sedangkan A di sini adalah kejadian yang diharapkan, harapannya, ya, kejadian yang diharapkan, yang dimana adalah A ini adalah titik sampel dari ruang sampel, termasuk bagian titik sampel dari ruang sampel, begitu ya. Nah, NA-nya adalah banyak harapannya, ya, banyak harapan dari dilemparnya dari suatu kejadian atau dilakukannya suatu kejadian, ya. Kita lihat sebagai contoh soal berikut, peluang dari mengambil 10 merah. Kita sudah tahu bahwa untuk kartu bridge, ya, dia terdiri dari 4 jenis, ya. Ada skop begini, ya, ini sebanyak 13 kartu. Kemudian ada wajik, ya, dia 13 kartu. Kemudian ada keriting juga 13 kartu, dan hati juga sama ada 13 kartu, sehingga NS-nya 52. Jadi ke 52 kartu itu punya peluang yang sama untuk terambil. Nah, cuma yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah mengambil 10 merah. Sedangkan kartu yang berwarna merah itu hanya ada pada si wajik, ya, dengan si hati, ya. Si wajik dengan si hati itu berwarna merah. Yang diminta 10, maka untuk A-nya harapannya adalah munculnya 10 hati dan 10 wajik, ya, 10 hati dengan 10 wajik. Maka NA-nya banyak harapannya hanya 2. Nah, peluang formulanya adalah NA bagi NS, banyak harapan dibagi banyak kemungkinan. Maka kita bisa tulis PA-nya sama dengan NA per NS, ya, 2 per 52, 1 per 26. Begitu ya. Artinya mungkin bisa diartikan dari 26 kali pengambilan baru terambil 1, begitu, ya. Nah, sebenarnya pastinya 1/26 itu ya tidak selalu. Bisa jadi dari 26 pengambilan tidak terjadi yang namanya 10 merah, begitu. Tetapi dengan asumsi bahwa kalau pengambilan itu dilakukan terus-menerus tak hingga banyaknya, maka kalau dibuat perbandingan munculnya 10 merah dengan banyaknya kartu yang terambil mendekati angka 1/26. Begitu, ya. Oke, itu yang pertama. Oke, kita sekarang lanjutkan dengan contoh soal berikutnya, masih terkait dengan peluang klasik, ya. Nah, keluarga punya 4 anak, ya, tanpa diketahui jenis kelamin dari anak pertama sampai anak yang keempat. Peluang bahwa 2 anaknya ini perempuan. Perempuan bisa di mana saja. Bisa perempuan di pertama dan keempat, bisa pertama, ketiga, dan seterusnya, begitu kan. Oke, nah kita butuh NS-nya dulu. Untuk NS tadi sudah kakak ajarkan. Untuk satu kelahiran itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu, ya, laki-laki dan perempuan, berarti hanya 2 kejadian. Maka untuk NS-nya, simpelnya, ya, karena hanya diminta peluangnya, adik-adik tidak perlu mengurutkan semuanya, ya, karena akan memakan waktu apalagi dalam ujian. Maka cukup kita buat 4, lalu adik-adik buat 2 kali 2 kali 2 kali 2, karena setiap kelahiran hanya ada 2 kemungkinan, ya. Kita kalikan, maka hasilnya ada 16. Jadi banyak titik sampel pada ruang sampelnya ada 16. Lalu apa harapannya? Harapannya adalah 2 anaknya ini perempuan. Maka bisa kita list sekarang, ya, 2 anak perempuan. Berarti bisa saja perempuan, perempuan, laki-laki. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, tugas kamu adalah tinggal mengacak-ngacak ini saja, begitu, ya. Bisa begini, perempuan, ya, lalu misalnya laki-laki, laki-laki, perempuan, begitu, ya.
Pokoknya laki-lakinya direndengin dulu, begitu ya. Bisa juga laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Gitu kan? Ini beda. Apa bedanya ini dengan ini? Kalau ini kan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Kalau yang ini anak ketiga dan keempat. Ya. Oke. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ya. Ada. Coba cari dengan teliti ya. Tadi kita buat laki-lakinya gabung. Sekarang laki-lakinya misah. Berarti bisa begini dong. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Gitu kan? Nah, itu sudah lain lagi. Ada lagi kemungkinan yang lain? Nah, tukar saja. Berarti bisa laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ya, ini jelas berbeda. Ya, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, coba sekarang adik-adik ya lihat lagi. Apakah ada kemungkinan yang lain selain ini? Ya, perempuannya di tengah 2 kali, ada nggak? Nah, di sini tidak ada kan? Nah, begitu. Jadi bisa laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Perempuannya dempet. Ada nggak kemungkinan yang lain perempuannya misalnya di depan sudah, di tengah sudah, di belakang? Di belakang sudah. Oke. Berarti ini adalah semua himpunan kejadian yang mungkin dari kelahiran 4 anak. Yang perempuannya ada 2. Nah, berarti kita hitung tuh. Wah, ga, pat, manam. Berarti NA-nya sama dengan 6. Banyak kejadiannya yang diharapkan ada 6 kejadian. Maka kita bisa hitung peluangnya. Peluangnya akan sama dengan 6 per NA per NS. 6 dari 16 kejadian. Kita perkecil, sederhanakan, kita bagi 2. Ya, 3 per 8. Nah, adakah cara yang lain yang lebih cepat? Nah, kita gunakan cara super. Nah, kejadian kelahiran anak termasuk kejadian binomial. Atau disebut binomial. Ya. Kenapa? Karena ada hanya 2 kemungkinan setiap kejadian, laki-laki atau perempuan. Ya, jenis yang lain bisa aja misalnya mengambil lampu bagus dengan rusak, 2 kemungkinan. Maka setiap bentuk kejadian binomial bisa kita gunakan segitiga Pascal. Perhatikan baik-baik. Ya, kita buat segitiga Pascal, masih ingat cara bikinnya? Nih, Kakak ulang kembali ya. 1. Kita bikin 1-1. Kita bikin lagi 1-1. Jadi setiap di ujung-ujungnya selalu 1. Nah, banyaknya angka ini harus berurutan. 1 angka, 2 angka, 3 angka. Ini sudah 2 angka, ini 3 angka. Dapat angka ketiganya dari mana? Tambahkan atasnya. Jadi 2. Ya. Lalu 1-1. Dapat angka di sini 3, 3. Gitu kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau diminta dalam soal ini adalah 4 anak, maka kita lanjutkan. Jadi yang adik-adik lihat adalah angka yang di sini sampai ketemu angka 4-nya. Begitu ya. Oke, kita tambahkan di sini berarti 1 4 6 4 1. Ya. Jumlahnya begitu kan? Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang fokusnya kita pada perempuan. Ini yang 1 ini untuk 0 perempuan. Ini 1 perempuan, ini 2 perempuan, 3 perempuan, ya, 4 perempuan. Jadi kalau ditanya dalam soal 2 perempuan, kejadiannya 6. Jadi tidak perlu kita lakukan teliti satu-satu. Kalau meliti begini biasanya kalau lagi siwer ada yang kelewat, begitu ya. Nah, 6 per berapa? 6 per 16. Sebenarnya kalau kita lupa yang 16, kamu jumlahkan saja angka-angka ini pasti 16, dijamin. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 1, 16. Jadi 6 per 16. Kalau ditanya peluang 1 perempuan, 4 per 16. Peluang misalnya 3 perempuan, 4 per 16. Dan seterusnya. Gimana kalau Pak di sininya laki-laki? Ya enggak masalah, tinggal diganti saja. 0 laki-laki, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki. Nah, itu dia cara super dalam menyelesaikan soal peluang yang terkait dengan anak-anakan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana kalau yang ini? Peluang munculnya angka dadu kurang dari 7. Dadu kurang dari 7. Berarti kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti banyaknya harapannya ada 6. Kalau kita hitung peluangnya berarti
NA per NS. Sedangkan NS dari satu dadu adalah 6. 6 per 6. Hasilnya adalah 1. Kejadian 1, peluang 1 adalah kejadian yang dikatakan sebagai pasti terjadi. Ya iyalah, dilempar dadu lalu muncul angka kurang dari 7. Ya pasti, pasti selalu dapat angka yang kurang dari 7 karena angka dadu hanya 1 sampai 6. Ya, maka itu kejadian yang pasti terjadi yaitu 1. Nah, berbeda dengan soal yang bawahnya, peluang terambilnya 11 hati dari pengambilan satu buah kartu dari satu set kartu bridge. Sedangkan hati itu tidak ada angka 11. Yang ada adalah angka 1, angka 2 sampai dengan 10 kalau bicara angka. Oh, berarti A-nya adalah himpunan kosong. Jadi ingat, himpunan kosong itu selalu bagian dari himpunan sebenarnya ya. Nah, maka banyaknya anggota A adalah 0. Kalau kita hitung peluangnya sama dengan NA per NS 0 per 52, hasilnya adalah 0. Kalau peluangnya 0 dikatakan sebagai kejadian yang mustahil terjadi. Ya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa kita akan mengetahui kisaran yang namanya nilai peluang. Jadi kalau misalnya NA kejadian harapan itu pasti dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari NS, kan begitu. Kalau masing-masing ini kita bagi dengan NS, kita bagi dengan NS, kita bagi dengan NS, maka kita akan punya 0 dibagi berapapun adalah 0. NA per NS adalah peluang A, NS per NS adalah 1. Maka kisaran nilai peluang selalu di antara 0 dengan 1.